Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia Prophetic Ministry menyapa kita semua. Bersyukur pagi hari ini kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam sesi pengajaran firman Tuhan yang akan membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui. Ketika Pentakosta pertama terjadi di loteng Yerusalem, Tuhan memilih orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terpandang. Bahkan dalam 1 Korintus pertama dikatakan ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Pilihan Tuhan bagi orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak terpandang adalah untuk mengangkat harga diri mereka di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan semua manusia sama. Kalau kita melihat bagaimana kita saat ini telah memasuki sebuah era yang baru, dalam dimensi yang baru, yang disebut juga sebagai the new season, kita perlu memahami bagaimana orang-orang terpandang juga sedang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Dalam Hosea pasal yang pertama, seorang peternak domba dan pemungut buah ara dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan kenabian bagi seluruh dunia, bagi Israel, bagi Yehuda, dan bangsa-bangsa lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira daripada pasukan Italia yang bukan orang Yahudi, dipilih oleh Tuhan. Oleh karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang beribadah kepada Tuhan. Namun belum percaya kepada Yesus. Ini menjadi suatu pesan tersendiri bagi kita. Pesan penting bagi kita. Bahwa dalam the new season ini. Bukan saja orang-orang kecil yang akan dipanggil. Tetapi Tuhan akan mengarah kepada sesuatu yang baru. Dia akan memilih orang-orang yang terpandang. Public figure, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berkedudukan tinggi akan dipanggil Tuhan di hari-hari ini karena masa dan waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius adalah seorang yang takut akan Allah. Cornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Namun Cornelius belum pernah mendengar tentang Yesus. Cornelius yang seorang perwira tinggi itu, seorang yang disegani, seorang yang terpandang di kemiliteran, adalah seorang yang memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Seorang yang saleh, kata firman Tuhan. Namun kesalehannya ini harus mendapat kesempurnaannya ketika dia mengenal Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Petrus sedang dibawa oleh Tuhan untuk keluar dari kehidupan lamanya. Seorang Yahudi dilarang keras untuk bergaul dengan orang-orang non-Yahudi.
apalagi masuk ke rumah orang non-Yahudi dan makan bersama-sama dengan mereka. Karena mereka menganggap orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang kafir, orang-orang yang najis, orang-orang berdosa, dan tidak layak Petrus makan bersama-sama dengan orang-orang najis, orang kafir, orang berdosa. Pemahaman ini yang ingin diambil oleh Tuhan daripada Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang disertai dengan mujizat-mujizat luar biasa itu. Artinya, dalam the new season ini, ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Ada pemahaman-pemahaman yang kita tinggalkan. Ada istiadat yang menghalangi orang-orang datang kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, pada siang hari ketika Petrus sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepadanya binatang-binatang yang haram yang diserahkan kepadanya untuk disembelih. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak pernah memakan binatang-binatang itu. Lalu penglihatan itu menghilang, kembali ke langit. Dan saat yang sama, ada beberapa orang yang datang ke Yope, yang diutus oleh Cornelius dari Kaisarea menuju Yope untuk menjemput Petrus. Berdasarkan penyataan daripada seorang malaikat Allah untuk menjemput Petrus yang akan memberitakan keselamatan bagi seluruh keluarganya. 33, karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Setiap bangsa yang takut akan Tuhan, yang menghargai Tuhan, yang menghormati Tuhan akan berkenan kepada Tuhan. Nah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan yang menyempurnakan ibadah orang-orang saleh ini, yang menyempurnakan ibadah orang-orang terpandang ini, karena mereka mungkin belum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, dalam the new season ini, Tuhan akan memanggil orang-orang terpandang, para public figure, orang-orang yang berpengaruh, yang akan dipanggil Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya, supaya lebih banyak lagi orang yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Yesus adalah kebangkitan itu. Hai bangsa-bangsa, bangkitlah dan menjadi teranglah. Kekasih Tuhan, hari ini, dalam the new season ini, Tuhan sedang bergerak di antara bangsa-bangsa yang mencari Tuhan, yang mengamalkan kebenaran, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, akan mengalami suatu panggilan yang kudus daripada Tuhan. Tuhanlah yang melakukan itu. Kita akan masuk dalam suatu pergerakan berdoa bagi orang-orang kunci di bangsa ini, di Indonesia, di bangsa-bangsa lain. Saya berkata kepada dunia hari ini, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang menghormati Allah, orang-orang yang mengamalkan kebenaran,
yang berbuat kebaikan untuk penciptanya, mereka harus percaya kepada Yesus sebagai kesempurnaan surga mereka, agar ibadah mereka disempurnakan, agar doa-doa mereka sampai ke hadirat Tuhan. Petrus datang ke rumah Cornelius, kaum keluarga daripada Cornelius telah berkumpul. Dan ketika Petrus memberitakan tentang Yesus, maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus sebelum mereka dibaptiskan. Kekasih Tuhan, hari-hari ini dalam Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan sedang melawat bangsa-bangsa. Tuhan sedang memilih orang-orang terpandang, orang-orang berkedudukan, orang-orang yang memiliki pengaruh dalam kemasyarakatan. Orang-orang kunci di bangsa-bangsa akan dibangkitkan Tuhan, akan dipanggil Tuhan untuk masuk kerajaannya. Dan banyak pengikut-pengikutnya akan datang kepada Tuhan. Karena ini adalah waktu yang terakhir itu. Karena ini adalah waktu penentuan itu. Tuhan segera datang dan menjemput kita. Saya Pendeta Andreas Red menyapa kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.